Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai industri kopi dalam konteks kapitalisme global menggunakan World System Analisis negara core, semi-periperi, dan periperi. Industri kopi adalah salah satu sektor pertanian terbesar di dunia dan punya peran penting dalam perdagangan global. Lebih dari 70 negara memproduksi kopi terutama di daerah tropis seperti Brazil, Vietnam, Kolombia, dan Indonesia. Tapi menariknya, para penikmat kopi terbesar justru ada di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, dan berbagai negara Eropa. Hal ini memperlihatkan adanya ketimpangan dalam sistem ekonomi global di mana negara berkembang berperan sebagai produsen bahan mentah, sedangkan negara-negara maju menguasai perdagangan, pemrosesan, dan keuntungan terbesar. Nah, fenomena tersebut dapat dipahami melalui kerangka World System Theory yang dikemukakan oleh Immanuel Wallerstein. Menurut teori ini, dunia ekonomi modern terbagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama, core atau pusat. Yang kedua, semi-periperi, semi-pinggiran. Dan yang ketiga, periperi atau pinggiran. Nah, negara-negara pusat seperti Amerika, Jerman, atau Inggris menguasai teknologi modal dan kontrol terhadap pasar dunia. Sementara itu, negara-negara semi-pinggiran dan pinggiran seperti Brazil, Ethiopia, dan Indonesia menyediakan sumber daya alam dan tenaga kerja murah. Nah, relasi antara pusat dan pinggiran ini bersifat eksploitatif dan hierarkis, di mana nilai ekonomi mengalir dari pinggiran ke pusat. Sementara beban produksi dan resiko tetap berada di negara-negara miskin. Dalam konteks industri kopi, sistem ini sangat jelas terlihat yang dimana petani di negara berkembang memproduksi komoditas dengan harga murah, sedangkan keuntungan terbesar diperoleh perusahaan besar di negara maju. Di balik setiap cangkir kopi yang dikonsumsi masyarakat dunia, terdapat rantai produksi panjang yang melibatkan jutaan petani di negara berkembang dan miskin. Pekerja, pabrik, perusahaan distribusi, hingga korporasi global yang mengendalikan harga dan citra produk. Salah satu perusahaan yang menjadi representasi paling kuat dari sistem ini adalah Starbucks, yang merupakan jaringan kedai kopi terbesar di dunia yang menggabungkan kekuatan ekonomi global dengan pengaruh budaya konsumtif. Sebagai komoditas global, kopi memiliki nilai ekonomi yang sangat besar karena menjadi bagian dari rutinitas masyarakat dunia. Namun, keuntungan dari industri ini tidak tersebar secara adil. World Development mencatat bahwa petani di negara penghasil hanya menerima 7-10% dari harga jual kopi di negara maju. Sementara itu, perusahaan besar di negara pusat menikmati porsi keuntungan terbesar. Petani kopi di negara-negara periperi menghadapi kondisi ekonomi yang sangat rapuh dengan harga jual hasil panen yang rendah dan mudah berubah. Kemudian, ada laporan Reporter Brazil pada tahun 2023 bahkan mengungkapkan adanya praktik kerja anak dan kerja paksa di perkebunan kopi bersertifikat Starbucks ini di Minas Gerais, Brazil. Kemudian sementara itu pada tahun 2025, 8 pekerja Brazil melayangkan gugatan terhadap Starbucks di Amerika Serikat karena mengalami kondisi kerja yang menyerupai perbudakan. Kemudian kondisi ini juga menunjukkan bahwa sistem kapitalisme dunia bertumpu pada eksploitasi negara dan sumber daya dari negara-negara pinggiran. Korporasi multinasional seperti Starbucks dan Nestle memegang kendali utama atas struktur harga dan mekanisme perdagangan kopi dunia. Mereka menguasai rantai nilai secara menyeluruh mulai dari tahap produksi hingga konsumsi. Dalam kerangka global value chain, nilai tambah terbesar bukan lagi berasal dari aktivitas menanam atau memanen, tetapi dari proses pengemasan, pencitraan merek, dan distribusi ke pasar global. Dengan begitu, kekayaan tidak diciptakan di ladang-ladang kopi, melainkan di pusat-pusat kekuasaan ekonomi di negara maju. Kapitalisme Starbucks ini tidak hanya bersandar pada produksi, tetapi juga pada kapitalisme finansial. Dari laporan Center for International Corporate
Tax Accountability and Research mengungkapkan bahwa Starbucks memindahkan keuntungan lebih dari 1,3 miliar US dollar ke anak perusahaan di Swiss untuk menghindari pajak global. Taktik ini memperlihatkan dimensi baru kapitalisme global dari akumulasi modal tidak hanya melalui eksploitasi tenaga kerja, tetapi juga melalui manipulasi sistem keuangan internasional dan peraturan pajak. Dalam konteks sistem dunia, mekanisme ini memperkuat posisi negara core karena sebagai pusat akumulasi model global. Dalam kacamata teori kritis, terutama gagasan Adorno dan Horkheimer tentang industri budaya, strategi Starbucks ini juga dapat dipahami sebagai bentuk greenwashing ideologis, yang dimana perusahaan mengadopsi bahasa keberlanjutan atau sustainability dan sumber etis ethical searching, bukan sebagai komitmen sejati terhadap keadilan sosial, melainkan sebagai cara memperkuat legitimasi moral mereka di mata konsumen modern yang semakin sadar lingkungan. Nah, kemudian Starbucks ini menciptakan ilusi partisipasi moral yang dimana konsumen merasa telah berbuat baik dengan membeli kopi bersertifikat fair trade. Padahal tindakan itu justru memperkuat sistem ekonomi yang sama yang menyebabkan ketimpangan global. Disinilah terjadi paradoks moral kapitalisme yang dimana eksploitasi disamarkan melalui retorika etika dan dominasi ekonomi dibungkus dalam estetika hijau dan narasi keberlanjutan. Nah, dengan demikian, hal ini bukanlah bentuk perlawanan terhadap kapitalisme, melainkan cara baru bagi kapitalisme untuk bertahan dan memperluas jangkauannya ke dalam ruang kesadaran manusia. Nah, lebih jauh lagi, strategi green capitalism ini seperti yang dilakukan Starbucks menunjukkan bahwa kapitalisme kini tidak hanya menguasai ekonomi dan budaya, tetapi juga moralitas publik. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan besar berperan sebagai pengatur baru nilai-nilai etika, kemudian menentukan apa yang dianggap baik dan benar dalam konsumsi. Masyarakat kemudian diarahkan untuk mempercayai bahwa perubahan sosial ini dapat dicapai melalui pilihan produk, bukan melalui perubahan sistem. Nah, selain itu, belakangan ini terjadi krisis harga kopi dunia yang memperlihatkan bagaimana ketimpangan struktural ini dalam industri kopi global terus berlangsung. Ketika harga kopi mulai dunia anjlok akibat kelebihan pasokan dan melemahnya permintaan global, petani kopi ini menjadi pihak yang paling menderita. Mereka berada di posisi terlemah dalam rantai produksi. Biaya pupuk, tenaga kerja, dan distribusi itu tetap tinggi, sementara harga jual hasil panen merosot tajam. Fenomena ini menunjukkan secara nyata apa yang dijelaskan oleh World System Theory dari Immanuel Wallerstein, yaitu bahwa dunia ekonomi kapitalis modern ini tersusun atas sistem hierarkis yang menempatkan negara-negara pinggiran yang hanya berperan sebagai penyedia bahan mentah dengan nilai rendah, sementara negara-negara maju sebagai core atau pusat menikmati nilai tambah tertinggi melalui industri pengolahan, distribusi, dan pemasaran.